Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIM 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Pengertian populasi. Subgiono 2001 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas subjek atau objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemungkinan ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga berbeda-beda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang memiliki oleh objek atau subjek itu. Nasir 2005 menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu yang dengan kualitasnya serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finite, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah hanya tetap ataupun jumlah yang tidak tinggi disebut populasi infinite. Misalnya jumlah petani dan sebuah desa adalah populasi finite. Sebaiknya jumlah pelemparan mata dadu yang terus merupakan populasi infinite. Macam-macam populasi. Populasi dapat dibedakan berikut ini. 1. Populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kualitas secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya 5.000 orang guru SMA pada awal 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulus program sastra 1 dan lainnya. 2. Populasi tak terbatas atau populasi terhingga, yakni yang tidak dapat ditemukan batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlahnya serta kuantitatif. Misalnya guru di Indonesia yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama ada sampai sekarang dan akan datang. Selain itu, menurut Margono 2004, populasi dapat dibedakan ke dalam hal-hal berikut ini. 1. Populasi teoritis, yakni sejumlah populasi yang batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumus 25 tahun sampai dengan 45 tahun, program S1, jalur skripsi dan lain-lainnya. 2. Populasi yang tersedia, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya guru banyak 2.250 di Kota Bandung, terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritas. Margono 2004 pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat sebagai berikut. 1. Populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlah secara kuantitatif. Misalnya seseorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. 2. Populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pengertian sampel. Pendapat yang ditemukan oleh Sugiono 2001, ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagai dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh populasi bila misalnya karena terbatas dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat digunakan sampel yang diambil dari populasi itu
apa yang dipelajari dari sampel itu. Kesimpulannya akan dilakukan untuk populasi untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Margono 2004 menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh atau monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Hadi Margono 2004 menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal-hal sebagai berikut. 1. Penelitian bermaksud merekonstruksi objek penelitian sebagai akibat dan besarnya jumlah populasi sehingga harus memiliki bagian-bagian saja. 2. Penelitian bermaksud mengadakan generasi dari hasil-hasil penelitiannya dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala atau kejadian yang lebih luas. Pengguna sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Nawawi Margoiano 2004 mengungkapkan beberapa alasan tersebut, yaitu 1. Ukuran populasi, 2. Masalah biaya, 3. Masalah waktu, 4. Percobaan yang bersifat merusak, 5. Masalah penelitian, 6. Masalah ekonomi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel atau dalam kurung Sugiono 2001. Margono 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang menyebar populasi agar diperoleh sampel yang teraktif untuk ditentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terhadap berbagai teknik sampel yang digunakan. Probability sampling. Sugiono 2001 menyatakan bahwa probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama dengan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel meliputi 1. Simple random atau sampling. Margono 2004 menyatakan bahwa simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling berbagai unsur populasi yang akan terpencal yang diperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. 2. Proportionate trafficking atau random sampling. Menurut Sugiono 2001, teknik digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak dihormati dan beserta secara profesional. 3. Disproportionate atau trafficking random sampling. Sugiono 2001 menyatakan bahwa teknik ini digunakan menentukan jumlah sampel bila populasinya bersetara tetapi kurang profesional. 4. Area sampling. Menurut Margono 2004, teknik ini digunakan bila populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan terdiri dari sekelompok individu dan cluster. Non-probability sampling. Menurut Sugiono 2001, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi tiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel meliputi 1. Sampling sistematis. Sugiono 2001 menyatakan bahwa sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. 2. Sampling kuota. Menurut Sugiono 2001 menyatakan bahwa sampling
kuota adalah teknik untuk menentukan sampling yang dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. 3. Sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik menentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penelitian dapat digunakan berbagai sampel bila dipandang oleh orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 4. Sampling persuasive. Menurut Margono 2004, pemilihan sekelompok subjek dari persuasive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 5. Sampling jenuh. Menurut Sugiono 2001, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila di semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila sensus di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. 6. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Menentukan Margono 2004, penentuan sampel perlu memperhatikan sifat dan penyebaran populasi. Berkenaan yang itu, dikenal berbagai kemungkinan dalam menetapkan sampel dari suatu populasi sebagai berikut. 1. Sampel profesional. Sampel profesional menunjuk kepada perbandingan penarikan sampel dari beberapa subpopulasi yang tidak yang sama jumlahnya. 2. Area sampel. Sampel ini memiliki kesamaan dengan proporsional atau sampel. Perbedaan terletak pada subpopulasi yang ditetapkan berdasarkan daerah penyebaran populasi yang hendak diteliti. Demikianlah hasil paparan materi saya, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.